Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini open gap atas ya. Tadi open di atas resisten di harga 246, tapi ini close di harga 216, berarti di bawah masuk lagi ya. Jadi secara teknikal untuk saham Bumi resistennya masih di 222. Kemudian supportnya cukup jauh, ini supportnya masih di 157. Untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksi Bumi hari ini? Kalau untuk Bumi hari ini secara keseluruhan valuasi transaksinya paling besar ya di IHSG 1,8 triliun untuk hari ini aja, dan asingnya net buy 103,3 M ya. Kira-kira asing siapa yang masuk? Asingnya yang masuk masih AK ya, AK net buy 116 M, kemarin AK, hari ini AK. Kemudian yang jualan ada FS, DX, CC ya. Dan kalau dilihat di sini secara keseluruhan untuk Bumi masih diakumulasi ya, khususnya sama AK. Untuk bandar yang lain gimana? Kalau bandar yang lain misalnya MG, di sini MG valuasinya sebenarnya paling besar ya, 869 M. Ini bisa dilihat dibandingkan dengan bawah-bawahnya itu cukup besar untuk valuasi transaksi MG, tapi hanya net buy 5,1. Berarti MG di saham Bumi hari ini scalperan ya, sambil taking profit. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya. Untuk besok gimana? Untuk besok ini mengingat harganya cukup tinggi ya, tapi kalaupun masih minat sekali masuk di saham Bumi, saran saya mending nunggu breakout resisten 222, dan ketika breakout itu antara bid overnya cukup mendukung bisa masuk, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah sini, mungkin antisipasinya di 216 ya, tapi ini disclaimer. Atau kalau turun ya ada kemungkinan saham Bumi ngejar support ya, walaupun cukup jauh 157, mengingat saham Bumi ini cukup volatile ya akhir-akhir ini, jadi tidak menutup kemungkinan kalau sekali koreksi ya bisa ARB ya. Tapi mengingat bandarnya cukup banyak ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bumi hari ini diakumulasi. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini tadi sempat naik, cuman open gap atas ya, tadi open gap atas di 4080. Open gap atas sempat naik cuman turun sesuai prediksi kemarin. Hari ini bentuk candle kecil ya, dan bentuk candle kecil. Untuk besok gimana? Kalau kita cek, kalau hari ini ada yang akumulasi, ada kemungkinan besok naik lagi untuk Adaro. Untuk Adaro hari ini di distribusi ya, ini AK net sell 64 M, kemudian NI net sell 28 M, yang masuk ada BK, BB, CS. Jadi untuk Adaro ada distribusi, perlu hati-hati ya. Di sini market makernya juga AK valuasinya 130,7 M dan net sell 64,2 M. Jadi perlu hati-hati untuk Adaro. Ada kemungkinan kalau dibuka merah dulu, mending wait and see aja, jangan buru-buru buat masuk ya. Tapi tetap disclaimer kalau besok mau masuk di saham Adaro. Dan untuk secara teknikal support terdekatnya masih di 3710 ya supportnya, dan resistennya di 4360. Tapi menurut saya besok kemungkinan kalau nggak turun akan konsolidasi ya, mengingat hari ini di distribusi. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Gotoh, dan untuk saham Gotoh itu tadi sempat naik ya, cuman di bawah turun lagi ke harga pembukaannya ya. Jadi untuk saham Gotoh ya konsolidasi lah untuk hari ini. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi Gotoh hari ini? Untuk transaksi Gotoh hari ini masih ada yang akumulasi, ini CS MG net buy ya. MG net buy 9,4 M, kemudian CS net buy 14,4 M. Dan yang jualan masih PD ya, jadi PD kok jualan terus ini. Untuk valuasi transaksi paling besar masih PD ya, jadi bandarnya masih jualan, jadi ini yang perlu hati-hati. Kalaupun besok naik itu ya paling kerjaannya
kerjaannya MG untuk taking profit di harga yang lebih atas ya, dan kemudian MG jualan ya, bisa jadi kayak gitu skenario-nya, mengingat MG ini nggak melakukan akumulasi di saham Goto. Itu yang perlu diwaspadai. Kalau misalnya hari ini yang akumulasi malah PD, ada harapan besok bisa naik, tapi kalau hari ini yang akumulasi PD, naiknya itu bisa ngeprank aja yang akumulasi MG hari ini. Jadi untuk besok gimana ya, amannya kalau mau masuk ini menurut saya ya mending nunggu breakout di atas 300 aja atau di bawah ini ya, nunggu di bawah 272 274 nah, mungkin di area situ. Itu untuk Goto ya, secara teknikal resistennya masih di 300 298 300 dan supportnya di 272. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Dan untuk saham BBRI hari ini tadi open gap atas juga ya, tadi open di 4.670 tapi di bawah turun. Dan secara teknikal untuk saham BBRI ini kembali masuk ya di range harga 4.470 dan 4.590. Jadi ini masuk lagi ke sini, belum berhasil breakout ya secara teknikal. Kalau kita cek perdagangan BBRI hari ini gimana? BBRI, oke, untuk hari ini turunnya ini disertai dengan distribusi ya, BK net sell 92,5 M, jadi perlu hati-hati. Yang masuk ada AKCS CCKZ ya, dan untuk asingnya sendiri di net buy ya. Jadi untuk asingnya hari ini net buy di saham BBRI net buy berapa? Net buy 102,9 M untuk asing di saham BBRI. Jadi kesimpulannya untuk besok kalau dari saya, kalau mau masuk ya mending nunggu breakout 4.590 ya, mungkin masuk di harga 4.610, kemudian pasang antisipasinya di harga 4.580. Oke, itu untuk saham BBRI dari saya. Tapi kalaupun turun itu bisa ngejar area support selanjutnya itu di 4.480. Kalau turun bisa masuk di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk saham Antam hari ini naik ya. Oh iya, tadi open gap atas untuk saham Antam, jadi cukup banyak hari ini yang open gap atas, blue-chip open gap atas tapi di bawah turun. Secara keseluruhan masih ditutup profit 1% ya. Oke, jadi untuk besok gimana kalau kita cek transaksi hari ini di saham Antam. Untuk saham Antam hari ini ada yang distribusi ya, ini AKBK asingnya ya, berarti asingnya net sell. Oke, jadi perlu hati-hati saham Antam asingnya net sell. Net sell berapa? Saham Antam hari ini asingnya net sell 53,3 M ya, cukup banyak. Jadi kalau kita cek dari sini, coba ya kita cek dari tanggal 28 Juli. Dari 28 Juli untuk Antam ini diakumulasi sama CS ya, dan average-nya itu 2056. 2056. Berarti floating loss ya untuk CS-nya. Dan untuk market maker di saham Antam itu YPCCPD, average-nya di 2000-an. Jadi harga saat ini hitungannya relatif murah, jadi average market maker-nya dan yang akumulasi dari sini ya, ini saya hitung dari sini dari 28 Juli itu di range harga 2000-an. Jadi kalau kita cek dari bottom-nya 15 Juli, kalau kita cek dari 15 Juli yang akumulasi average-nya masih di 2000-an, 1900 ya CS PD.
Ya hitungannya masih harusnya besok ada kemungkinan naik juga sih, mengingat ini harganya cukup ada di 1990 ya. Kalaupun turun itu selama dia nggak breakdown di bawah 1800 itu cukup aman. Tapi menurut saya untuk saham Antam ini masih aman ya. Besok kalaupun eh, koreksi turun ya ada kemungkinan naik lagi ya, entah itu lusa atau kapan ya. Itu untuk saham Antam. Jadi setelah bandarmologi, market makernya dan bandarnya yang mengumpulkan barang itu average-nya di harga 2000 dan 1900-an. Jadi harga saat ini ya 50-50 lah. Oke, selanjutnya kita cek PTBA ya. Dan untuk saham PTBA secara teknikal udah lama juga kita nggak bahas ya. Kayaknya terakhir kita bahas PTBA ini ketika breakout sini ya, ketika breakout ATH-nya ya, ini pas waktu itu breakout sini kita bahas. Dan sesuai prediksi kita dulu ya, target kenaikan PTBA di harga 4.680. Jadi ini untuk resisten terdekat PTBA ya. Jadi kemungkinan kalau lihat history candle-nya itu setelah naik kemudian koreksi turun naik lagi. Jadi naiknya itu perlahan gitu loh. Jadi kalau besok turun itu skenario-nya sebelum ya pokoknya nggak nyampe breakdown di bawah 4.270 ada kemungkinan naik lagi untuk PTBA ya. Tapi mengingat harganya ini cukup tinggi, kalau mau masuk sekarang ya nanggung ya, kalau menurut saya pribadi nanggung. Kalau mau masuk ya mending nunggu breakout aja di 4.690 amannya, mungkin breakout di atas 4.700 ya, antara 4.690 4.700 itu resisten terdekat PTBA. Kalau kita cek transaksi hari ini di PTBA gimana? PTBA hari ini tanggal 6 diakumulasi ya, masih diakumulasi YU, ZP, CSAK. Jadi ya ada kemungkinan besok naik sih kalau secara bandarmologi. Ada kemungkinan naik dan target kenaikannya itu di area 4.690 4.700 ya, area resistennya. Market makernya siapa? CS 4000. Ya itu aja untuk PTBA ya. Kalau mau masuk ya disclaimer ya. Untuk antisipasinya kalau besok mau masuk ya ngebet pengen masuk di PTBA, antisipasinya sedikit di bawah 4.270, mungkin di 4.240 ya kalau mau masuk di PTBA besok. Kemudian target kenaikannya ya di area sini aja 4.670 atau 4.680, sedikit di bawah resisten. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek Ice Hardware ya. Ini harganya udah turun terus, kira-kira gimana prospeknya? Kalau secara teknikal ini udah di bottom ya, dan di area support juga. Jadi untuk support Ice Hardware itu di harga sini, di harga 650 ya, di 650. Nah, oke, itu untuk support Ice Hardware, dan resistennya ada di 765. Jadi secara teknikal ini momennya cukup bagus sebenarnya kalau mau masuk ya, tapi tetap disclaimer kalau sampai ya, kalau secara teknikal besok mau masuk nggak apa-apa ya. Kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di harga 640. Jadi kalaupun turun itu ruginya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau naik itu kenaikannya target kenaikannya bisa cukup tinggi ini untuk Ice Hardware. Kalau kita lihat transaksi hari ini, Ice Hardware hari ini tanggal 6 masih didistribusi. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi ZP, DR, SQ, net sell cukup banyak, dan market makernya distribusi ya, ini ZP 9,4 M ya net sell. Kalau kita cek dari tanggal berapa,
kita cek dari bottomnya ini dari tanggal 4 Agustus ya. Kalau dari tanggal 4 Agustus sebenarnya ada yang akumulasi ya, ini si AK, jadi AKBK net buy, AK net buy 102M di average di 724, berarti floating loss untuk AK ya. Jadi ya ini momennya cukup bagus buat masuk ya, mengingat yang pertama ada yang akumulasi, yang kedua ini udah di bottom ya. Oke, itu untuk As Hardware. Kalau mau masuk besok ya disclaimer ya, ini momennya cukup bagus sebenarnya.